Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Baik, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan perkuliahan pada mata kuliah promosi kesehatan. Tema pada pagi hari ini adalah paradigma sehat dalam promosi kesehatan. Nah, sebagaimana kita ketahui di beberapa materi sebelumnya terkait dengan promosi kesehatan, memang sudah kita bahas strategi-strategi yang kita lakukan ya. Dari pengertian promosi kesehatan sendiri, kemudian strateginya ada bina suasana, kemudian strategi pemberdayaan, dan lain-lain. Sedangkan pada tema kita ini adalah paradigma sehat. Apa itu paradigma? Paradigma secara gampangnya adalah cara pandang ya. Cara pandang tentang sehat itu seperti apa dari sudut promosi kesehatan. Nah, yang akan kita bahas di dalam kuliah ini adalah yang pertama konsep sehat dan sakit atau kesehatan dan penyakit, kemudian definisi sehat dan kesehatan, paradigma sehat, dan Indonesia Sehat sebagai salah satu program Kementerian Kesehatan di era Presiden sekarang. Konsep kesehatan. Kesehatan adalah hal yang utama bagi setiap individu dengan keadaan sejahtera baik secara fisik, mental, dan sosial maupun spiritual. Maka akan memungkinkan setiap orang untuk produktif. Jadi latar belakang ini memandang bahwa kesehatan merupakan hal utama ya. Maksudnya di sini adalah ketika seseorang dalam kondisi apapun ya, mungkin dari sisi ekonominya bagus, mungkin sandang pangan papannya tercukupi, tetapi kalau kondisi fisiknya tidak sehat tentunya tidak sempurna ya. Nah, kesehatan ini menjadi utama. Kenapa? Dia menjadi prasyarat ya, prasyarat seseorang mengalami kesejahteraan. Untuk mencari ekonomi misalkan, maka tentu orang harus dalam kondisi yang sehat ya. Kemudian orang ingin belajar di perguruan tinggi atau kuliah atau sekolah dan lain-lain. Tentu kesehatan ini juga menjadi prasyarat supaya mereka mendapatkan pendidikan yang layak dan baik ya. Kalau orang kuliah dalam kondisi sedang sakit ya, tentu ilmu yang akan didapatkan atau dicapai tidak sebanyak atau semudah pada orang yang sehat. Sehingga kesehatan di sini bisa dikatakan sebagai hal yang utama bagi setiap individu. Nah, kesehatan sendiri ada 4 aspek yang dilihat, yaitu fisik, mental, sosial, dan spiritual. Ketika 4 ini ada dalam diri seseorang secara aktual terpenuhi gitu ya, maka akan menciptakan seorang individu yang lebih produktif. Konsep kesehatan memperhatikan individu sebagai sebuah sistem yang menyeluruh dengan mengidentifikasi faktor internal dan eksternal. Jadi konsep kesehatan di sini memandang bahwa individu sebagai sebuah sistem ya, karena individu sendiri bagian dari sistem makro yaitu lingkungan, kemudian sosial masyarakat dan lain-lain. Kemudian ada sebagai sistem mikro sendiri bahwa individu tersebut terdiri dari berbagai macam organ ya, sel dan lain-lain yang terorganisir menjadi seorang individu manusia. Nah, di sini sehingga ada apa? Ada faktor internal dari manusianya itu sendiri dan juga ada faktor eksternal yang akan mempengaruhi perilaku dan status kesehatan seseorang. Nah, kesehatan merupakan hasil interaksi berbagai faktor baik internal maupun eksternal. Kalau kalian sudah belajar tentang model konsep ya, model dari Newman, Betty Newman misalkan, Betty Newman itu juga menganggap manusia sebagai sebuah sistem ya. Jadi ada sistem yang
saling berinteraksi di situ. Nah, di promosi kesehatan ini juga memiliki sudut pandang yang sama. Yang pertama adalah internal. Apa saja yang dilihat dari sisi internal dari seorang manusia? Sisi biologis, ya, tentu yang pertama dari sisi biologisnya, ya, kemudian dari sisi fungsi, dia jenis kelamin, kemudian, ya, apakah organ-organnya normal ataukah ada yang sakit, ya, kemudian, ya, kondisi fisiknya bagaimana, apakah kebersihannya dan lain-lain. Dari sisi fisiknya itu dilihat, ya. Kemudian dari sisi psikologis, ya, psikologis atau mentalnya itu seperti apa, kemudian perilaku, ya, dan genetik atau dari keturunan, ya. Sedangkan faktor eksternal yang perlu kita waspadai di dalam interaksi manusia dengan eksternal atau lingkungan, ya, yang ada di sekitarnya, baik berupa lingkungan material, ya, maksudnya adalah lingkungan alam, gitu ya, sosial budaya dari masyarakat, serta sarana dan prasarana yang bisa digunakan untuk memenuhi status kesehatan. Definisi menurut WHO tentang kesehatan yaitu keadaan sempurna baik fisik, mental maupun sosial. Ya. Jadi ada 3 unsur, fisik, mental, sosial, dan tidak hanya bebas dari penyakit atau cacat. Ya. Memang di sini tidak menempatkan faktor spiritual, ya. Ini mungkin karena memang WHO ini, World Health Organization, ini mengambil definisi yang lebih umum, ya, karena di belahan bumi, ya, negara lain, ya, bumi yang lain itu bisa dikatakan ada sebagian yang memang tidak memiliki kepercayaan terkait dengan agama, ya, ketuhanan dan lain-lain, maka di sini tidak mencantumkan spiritual. Ini nanti berbeda dengan definisi dari Kemenkes, ya. Konteks Indonesia kita mengakui spiritualitas. Nah, dilihat di sini yang pertama adalah fisik. Jadi sehat dari sisi fisiknya. Tidak ada organ dalam maupun bagian tubuh luar si orang tersebut yang mengalami suatu permasalahan, ya, baik fungsi maupun struktur organnya. Kemudian mentalnya juga sehat dan sosialnya, yang tidak hanya bebas dari penyakit atau cacat, ya. Sedangkan menurut Undang-Undang Kesehatan Nomor 36 Tahun 2009, kesehatan adalah keadaan sehat baik fisik, mental, spiritual maupun sosial. Ya, kalau WHO tadi fisik, mental, sosial, kalau definisi dari Undang-Undang Kesehatan ini menambahkan spiritual, karena untuk masyarakat Indonesia spiritual ini bagian dari kehidupan masyarakat yang tak terpisahkan. Sehingga orang yang memiliki spiritual yang baik maka dikatakan juga bagian dari seseorang yang sehat, yang memungkinkan setiap individu untuk hidup produktif secara sosial dan ekonomi. Ya. Ini juga yang membedakan dengan WHO. Kalau WHO tadi sehat fisik, mental, sosial yang tidak hanya bebas dari, ya, sakit atau kecacatan. Sedangkan di Undang-Undang Kesehatan, fisik, mental, spiritual, sosial itu memungkinkan untuk hidup produktif. Jadi kalau orang fisik sehat, mental sehat, spiritual dan sosial sehat tapi nggak bekerja, itu juga tidak dikatakan sehat, ya, gitu.
dan ekonomi, jadi secara sosial dan ekonomi. Ya, jadi harus bersosialisasi juga di masyarakat. Keempatnya ini saling memengaruhi dalam mewujudkan status kesehatan. Nah, sedangkan pengertian dari sakit adalah keadaan yang mengganggu keseimbangan status kesehatan. Ya, jadi kondisi fisik, mental, spiritual, dan sosial tadi, ketika ada gangguan, baik salah satu ataupun keseluruhan dari 4 komponen sehat tadi, yang mengakibatkan gangguan fungsi, ya, tubuh di sini, maka dikatakan sebagai sakit. Ya, ini pengertian dari sakit. Sedangkan pengertian lain dari sakit adalah persepsi. Nah, kalau bicara persepsi pasti ini subjektif ya. Jadi satu orang dengan yang lain itu ada perbedaan. Nah, kita baca dulu. Persepsi seseorang terhadap perasaannya ada gangguan terhadap aktivitas sehari-hari. Ya. Akibat adanya kelainan atau penyimpangan fungsi dan struktur jasmani, mental, dan sosial yang sedang dialami dari keadaan normalnya. Di sini bisa kita lihat bahwa sakit dianggap sebagai persepsi terhadap perasaan adanya gangguan aktivitas sehari-hari akibat adanya kelainan atau penyimpangan fungsi dan struktur jasmani. Ya, adanya penyimpangan fungsi dan struktur jasmani ya, mental dan sosial dari keadaan normalnya. Bersifat individual, maksudnya bahwa memang masalah persepsi ini berbeda antara satu dengan yang lain ya. Kemudian keluhannya subjektif tetapi gejalanya objektif. Jadi ketika seseorang sakit itu ada gejala-gejala yang sama tentunya ya, terkait misalkan kita contohkan orang diabetes itu ditandai dengan 3 polidipsi, poliuri, polifagi. Itu gejala objektifnya sama ya. Tetapi persepsi atau keluhannya bisa jadi berbeda ya. Keluhannya ada yang mungkin merasa kencingnya pada saat kencing ada perasaan nggak nyaman, itu berbeda antara satu dengan yang lain ya, sedangkan gejala objektifnya sama. Nah, selanjutnya adalah penilaian sehat sakit atau penentuan status kesehatan seseorang. Penilaian status kesehatan individu bisa dibedakan berdasarkan tingkatannya ya. Ada kita membagi menjadi psikologis, medis maupun sosial ya. Ini di sini memang tidak mencantumkan spiritual tadi karena kita mengambil konsep dari luar ya. Itu yang pertama adalah normal ya. Ketika seseorang dikatakan normal adalah secara psikologis tadi ya, baik mental, fisik itu dari sudut pandang medisnya ya, fisik, mental, psikologis, dan sosial. Jadi kalau tiga-tiganya baik, maka dikatakan dalam kondisi normal. Kemudian pesimis ya, pesimis. Jadi secara fisik bagus, medisnya dicek nggak ada kelainan organ, fungsi fisiologi, kemudian sosialnya baik, masih baik ya, tetapi secara psikologis mengalami permasalahan. Misalkan orang sedang cemas, takut, ya, ini bagian dari pesimistik, ya. Berarti yang ada masalah atau gangguan adalah psikologisnya. Kemudian sosial ill atau sakit secara sosial. Dia mungkin secara psikologis, ya, secara psikologis baik, ya. Kemudian secara medis baik bagi dirinya. Tetapi di sosial masyarakatnya yang tidak pernah
bersosialisasi, ya, ataupun dia di masyarakat justru menjadi pengganggu. Ya. Nah, ini bisa dikatakan sebagai social ill. Kemudian hipokondriasis itu seseorang yang merasa bahwa dia mengidap suatu penyakit tertentu yang serius, tetapi sebenarnya hanya perasaan. Ya. Secara medis dia normal ya, ketika dicek medis. Nah, bedanya pada hipokondriasis ini, dia tidak hanya sakit secara psikologis untuk dirinya sendiri, tetapi dia juga sakit secara sosial di hadapan orang lain, ya, di masyarakat. Kemudian medically ill ya berarti dia sakit secara fisik. Kemudian martir, martir adalah ketika seseorang melakukan perusakan atau menyakiti dirinya sendiri, ya, ini martir. Ya. Jadi menyakiti dirinya sendiri. Nah, ini secara psikologis jelas sakit ya. Kemudian secara medis ya sakit karena dia melakukan tindakan yang bisa melukai dirinya sendiri. Ya, pasti ada bagian tubuh yang mengalami kerusakan ya. Secara sosial mungkin dia tidak mengganggu masyarakat. Biasanya martir ini lebih ke menyakiti dirinya sendiri. Jadi tidak akan mengganggu masyarakat. Kemudian optimistik ya terlalu berlebihan. Ini secara psikologis baik, tetapi secara medis dan sosialnya sakit ya. Dia orang yang sakit secara fisik, tetapi tidak mau berobat. Ya, misalkan seperti itu, mungkin bagi dia secara psikologis bagus karena dia merasa baik-baik saja gitu ya, tetapi secara medis padahal ada gangguan fungsi organ dan lain-lain, dan secara sosial tentunya juga merepotkan ya, baik keluarga maupun masyarakatnya. Kemudian seriously ya, jadi sakit yang serius ini berarti sudah keseluruhan dari tiga hal ini semuanya sakit ya, baik psikologis, medis maupun sosial. Jadi penilaian medis bukanlah satu-satunya untuk menentukan bahwa seseorang itu bisa dikatakan sehat atau tidak ya. Ada yang mampu melakukan aktivitas psikososial meski medis sedang dinyatakan sakit. Jadi ada orang yang sakit ya secara fisik tetapi dia psikologinya baik gitu ya. Kemudian sosialnya baik. Ada juga yang lainnya tadi. Nah, sakit dengan penyakit itu tidaklah sama ya. Kalau sakit tadi persepsi ya, individual yang secara subjektif mungkin bisa berbeda ya. Tapi kalau penyakit adalah kondisi objektifnya. Ya. Penyakit adalah kesimpulan dari semua keluhan dan gejala. Ya. Jadi kesimpulan dari keluhan dan gejala. Sebagaimana kita baca tadi, kita pahami di definisi dari sakit di atas tadi ya, bahwa gejala itu objektif, sama antara satu orang dengan yang lain. Nah, definisi dari penyakit ini adalah kesimpulan dari keluhan dan gejala ya, menyimpang dari fungsi dan struktur jasmani, mental, dan sosial pada diri seseorang. Nah, sehingga ketika seseorang dikatakan memiliki penyakit tertentu, berarti dia sudah menunjukkan keluhan dan gejala yang objektif. Ya, sehingga bisa disimpulkan, oh ini terkena penyakit hipertensi, dia terkena penyakit diabetes. Kenapa disimpulkan dia kena penyakit diabetes? Karena ada keluhan dan gejala objektif. Ya. Sedangkan rasa sakit tadi, mungkin dia mengeluh sakit,
padahal dia tidak mengalami hipertensi. Misalkan, wah kepala saya pusing, lehernya pegel-pegel, ya, belum tentu dia hipertensi, karena itu bisa perasaan subjektif. Tapi kalau diukur tensinya, ya, tensinya sudah 140 ke atas, maka dia bisa dinyatakan memiliki penyakit hipertensi. Nah, dari kebenaran kesimpulan tergantung dari ilmu pengetahuan dan teknologi yang dimiliki dan digunakan. Jadi untuk penentuan kesimpulan memang tidak hanya subjektif dari keluhan saja tadi ya, harus ada pengukuran ya, menggunakan teknologi dan juga ilmu pengetahuan yang sudah terbukti ya, evidence base ya. Ada evidence base-nya ketika gejala tertentu dipastikan merupakan gejala dari suatu penyakit tertentu, itu harus ada evidence base-nya ya. Kalau medis ya evidence base medis, kalau perawat ya evidence base nursing-nya. Maka ada metode penarikan kesimpulan atau diagnosis dengan terstandar dan sistematis untuk menentukan suatu penyakit. Selanjutnya adalah terkait perilaku sehat sakit, yaitu penilaian status kesehatan merupakan salah satu faktor penentu, ya, penentu perilaku individu. Perilaku sehat bila menganggap dirinya sehat, ya. Perilaku sakit bila menganggap dirinya sakit. Ya, jadi ketika seseorang melakukan upaya untuk memelihara dan meningkatkan kesehatannya, maka ini dikatakan sebagai perilaku sehat. Jadi ketika seseorang sehat, dia sedang mengupayakan pemeliharaan dan selalu meningkatkan kesehatannya melalui perawatan kebersihan, kebugaran dan olahraga serta makanan yang bergizi, maka ini merupakan perilaku sehat. Sedangkan perilaku sakit adalah perilaku yang dilakukan orang sakit. Ya, ketika seseorang sakit, yaitu memantau keadaan tubuhnya, menginterpretasikan gejala yang dialami, melakukan upaya penyembuhan dan mengakses ya, layanan kesehatan. Kita masuk ke paradigma sehat, yaitu suatu cara pandang mendasar. Ini paradigma dulu ya. Cara pandang mendasar bagaimana cara kita melihat, memikirkan, memaknai, menyikapi, serta memilih tindakan atas fenomena yang ada. Maka paradigma sehat adalah cara pandang mendasar tentang kita melihat, memikirkan, memaknai, menyikapi, memilih tindakan atas fenomena kesehatan. Ini pengertian dari paradigma sehat. Dasar yang memengaruhi paradigma sehat adalah satu, hidup sehat adalah HAM. Setiap manusia memiliki hak asasi untuk sehat. Ya. Yang kedua, kesehatan merupakan salah satu faktor utama. Ya, tadi ya sudah dijelaskan di depan, kesehatan merupakan faktor utama di sini untuk menentukan kualitas SDM. Yang ketiga adalah sehat merupakan karunia Tuhan yang perlu disyukuri. Sehat sebagai karunia Tuhan yang perlu disyukuri, bahwa ya sehat ini merupakan salah satu anugerah ya, salah satu nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. 4, memelihara dan meningkatkan kesehatan lebih efektif daripada mengobati. Jadi sudut pandang bahwa ya, preventif, upaya untuk mencegah seseorang sakit ini lebih efektif dibandingkan mengobati, karena ya biaya untuk preventif itu sebenarnya lebih murah dibandingkan ketika seseorang sudah menderita penyakit. Itu dari sisi biaya ya. Dari sisi produktivitas juga sama. Orang yang menjaga kesehatannya itu jauh lebih murah ya, dan lebih menguntungkan dibandingkan ketika seseorang sudah sakit. Kemudian derajat kesehatan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, perilaku, pelayanan, dan keturunan ya. Ini 4 determinan kesehatan menurut L. Bloom ya, bahwa
manusia sehat itu dipengaruhi oleh lingkungan, perilakunya sendiri, ketersediaan layanan kesehatan, dan genetik. Yang keenam, adanya transisi demografis dan epidemiologis. Ya. Jadi ada perubahan dari penyakit-penyakit infeksius menular ya, menjadi penyakit-penyakit degeneratif. Itu bagi negara-negara maju ya. Jadi mereka dulu waktu masih negara-negara miskin ya, ini transisi demografis dari negara miskin menjadi negara berkembang, kemudian menjadi negara maju. Jadi ada 3 kategori negara ya. Ada negara miskin, negara berkembang, dan negara maju. Nah, keumuman pada negara-negara miskin itu penyakitnya adalah penyakit infeksius atau menular ya. Tingginya angka TB ya, kemudian penyakit infeksi menular lainnya gitu ya. Sedangkan di negara-negara maju itu penyakit infeksinya lebih rendah, tetapi penyakit degeneratif itu yang jauh lebih tinggi ya, angka diabetes, angka jantung, angka hipertensi itu jauh lebih tinggi. Nah, pada negara berkembang sebagai negara yang di tengah-tengah transisi, seperti di Indonesia ini malah justru dapat dua-duanya. Ya, penyakit infeksius masih dapat, ya, penyakit degeneratif sudah mulai banyak. Ya, maka Indonesia ini merupakan salah satu negara dengan kasus masalah kesehatan yang paling kompleks dan bisa dikatakan sangat lengkap. Ya. Kalau mungkin di Amerika sana, mencari orang yang menderita penyakit tuberkulosis atau TBC ya, bisa jadi secara teori mereka punya pengetahuan, tetapi ketika praktek mencari pasien gitu ya, untuk diobati atau pada saat mahasiswa residensi ya, mungkin sedang praktek kalau kita praktek profesi, bisa jadi mereka nggak akan menemukan karena di sana sudah nggak ada bisa dikatakan. Ya. Nah di Indonesia ini ada TBC masih banyak ya, orang diabetes jantung banyak, jadi infeksinya masih banyak, degeneratif sudah mulai banyak. Ya, maka kita sebagai perawat itu tantangannya juga sangat besar. Ya. Tetapi secara kasus kita diuntungkan dengan kompleksitas permasalahan kesehatan, sehingga perawat Indonesia itu kalau bekerja di luar negeri dicari ya, karena secara pengetahuan dan secara praktis kita bisa mendapatkan selama proses pembelajaran dengan baik. Kemudian faktor mendorong paradigma sehat. Yang pertama adalah pelayanan kesehatan yang fokus pada orang sakit ternyata tidak efektif. Karena apa? Kos mengobati, biaya, kos biaya maksudnya di sini untuk orang sakit itu sangat tinggi. Ya, kita pernah dengar BPJS defisit tiap tahun ya, meskipun 1 tahun ini sudah mulai imbang ya pemasukan dengan pengeluarannya, tetapi beberapa tahun yang lalu itu biaya pengobatan jaminan kesehatan nasional atau JKN BPJS kesehatan itu mengalami defisit. Kenapa? Karena biaya untuk orang sakit itu sangat tinggi. Ya. Kemudian perubahan konsep sehat dimasukkan unsur sehat produktif secara sosial ekonomis. Dari di dalam definisi Undang-Undang Kesehatan tadi, konsep sehat tidak hanya bebas dari sakit, ya. Ya, jadi fisik, mental, spiritual, dan sosial tidak hanya bebas dari sakit, tetapi juga mampu hidup secara produktif dan ekonomi. Kemudian ada transisi epidemiologi tadi dari penyakit infeksi ke penyakit degeneratif. Adanya transisi demografi
Transisi demografi ya dari negara miskin menjadi negara berkembang dan negara maju ya tadi ya. Sedangkan transisi demografi itu dari penyakit menular ke penyakit degeneratif ya. Nah, dampak dari transisi demografis yaitu kemajuan suatu negara dari negara miskin menjadi berkembang, berkembang menjadi negara maju. Ini ternyata meningkatkan usia harapan hidup manusianya sehingga masyarakat atau manusianya memiliki umur yang lebih panjang ya. Dampaknya apa? Angka lansianya juga tinggi sehingga memerlukan penanganan khusus. Kemudian makin jelasnya pemahaman tentang faktor yang mempengaruhi kesehatan penduduk tadi determinan ya. Nah, kita lanjutkan ke paradigma sehat dalam program Indonesia Sehat ya. Program Indonesia Sehat atau PIS ya, ini merupakan visi misi dari Presiden sekarang dalam bidang kesehatan dan menjadi program dari Kementerian Kesehatan. Yakni upaya untuk mewujudkan masyarakat Indonesia yang berperilaku sehat, hidup dalam lingkungan sehat, mampu menjangkau pelayanan kesehatan yang bermutu untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Di sini yang dilihat adalah satu, untuk mewujudkan Indonesia sehat adalah perilaku masyarakatnya yang sehat, lingkungannya sehat, dan keterjangkauan pelayanan kesehatan ya untuk mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Ada 3 pilar di dalam program PIS ini. Yang pertama adalah paradigma sehat. Nah, paradigma sehat ini yang sedang dikampanyekan supaya masyarakat memiliki cara pandang paradigma sehat sampai perilaku sehat, gitu ya. Kemudian penguatan layanan kesehatan serta adanya jaminan kesehatan nasional yang mengcover seluruh masyarakat Indonesia. Ini pengertian berikutnya, cara pandang stakeholder dan masyarakat dalam pembangunan kesehatan untuk meningkatkan upaya promotif preventif pemberdayaan masyarakat melalui pendekatan keluarga, peningkatan keterlibatan lintas sektor, dan gerakan masyarakat hidup sehat atau Germas. Paradigma sehat bisa dilihat dari sudut pandang makro dan mikro. Kalau makro adalah model pembangunan kesehatan, ya pembangunan kesehatan harus berorientasi pada peningkatan pemeliharaan, perlindungan penduduk sehat, bukan hanya penyembuhan pada orang sakit. Sedangkan secara mikro, program-program dari layanan kesehatan harus berorientasi pada promotif dan preventif tanpa mengabaikan kuratif dan rehabilitatif. Di sini ujung tombaknya adalah promotif dan preventifnya ya. Jadi promosi dan pencegahannya. Ini visi misinya, jadi bisa dibaca karena program pemerintah ya. Tujuannya untuk meningkatkan kesadaran, kemauan, dan kemampuan. Ini sudah pernah kita bahas sebelumnya. Melalui ya, hidup dengan perilaku dan dalam lingkungan yang sehat. Ya. Jadi sebisa mungkin orang itu hidup di lingkungan yang memiliki perilaku dan lingkungannya yang sehat. Ya, jangan tinggal di area-area yang memiliki dampak lingkungan yang berat, misalkan ya area yang banyak polutannya, ya, di area pabrik dan lain-lain. Memiliki kemampuan untuk menjangkau pelayanan yang bermutu, ya, baik dari sisi pembiayaan maupun kualitas dari layanannya. Kemudian memiliki derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Ya, pembangunan kesehatan memiliki sasaran meningkatnya derajat kesehatan masyarakat dengan indikator. Jadi indikator dari meningkatnya derajat kesehatan itu apa? Satu, usia harapan hidup. Jadi Indonesia saat ini usia harapan hidupnya 69. Jadi rata-rata usia hidup masyarakat Indonesia itu adalah 69. Kalau lebih itu bonus, kalau kurang ya berarti dia tidak bisa menjaga status kesehatannya. Nah, ini diharapkan meningkat dari 69 menjadi 73. Kemudian angka kematian bayi
dari 32/1000 ya, menjadi 15/1000 kelahiran. Ya. Ini maksudnya adalah saat ini dari 1000 kelahiran ternyata ada 32 kematian bayi. Ya, ini mau diturunkan, bukan ditingkatkan ya, diturunkan menjadi 15. Kemudian menurunnya angka kematian ibu dari 100.000 persalinan, ya, ada 262 yang meninggal. Nah ini juga mau diturunkan ya, dari 100.000 persalinan diharapkan turun menjadi 74 ya. Kan tidak mungkin tidak ada yang meninggal ya. Maka yang bisa dilakukan adalah menurunkan ya. Memang ini seluruh Indonesia ya. Sehingga kalau mau dikatakan wah kenapa nggak ditargetkan 0 ya, itu sesuatu yang masih sangat mustahil saat ini ya. Gitu. Kemudian menurunnya angka kurang gizi dari 26% balita menjadi 9,5%. Perubahan paradigma sehat ya, yaitu perubahan mental dan watak dalam pembangunan kesehatan. Satu dari kebutuhan need menjadi keperluan atau demand. Ya. Jadi kita tidak hanya melihat dari sudut pandang kebutuhan, dibutuhkan ya, tetapi juga keperluan. Kesehatan sebagai konsumtif menjadi kesehatan sebagai investasi. Jadi sehat itu sebagai sebuah upaya investasi jangka panjang. Jangka pendek treatment, jangka panjang pengembangan SDM. Jadi kita tidak lagi berorientasi jangka pendek untuk pengobatan saja, tapi lebih ke menjaga supaya orang itu tetap sehat. Pelayanan medis ke pelayanan kesehatan, karena kalau medis itu hanya berorientasi pada masalah penyakit fisiknya tadi ya, maka orientasinya harus berubah menjadi pelayanan kesehatan secara holistik ya. Manusia harus dipandang secara holistik ya, menyeluruh, tidak hanya fisik tapi juga mental, spiritual dan sosialnya. Dari terfragmentasi atau pecah-pecah menjadi terpadu ya. Jadi ada kolaborasi di situ antara psikolog, dokter, perawat, bidan dan profesi-profesi kesehatan lainnya. Kemudian dari sehat jasmani saja menjadi sehat jasmani, rohani dan sosial, fokus pada penyakit menjadi fokus pada permintaan pasar. Di sini maksudnya permintaan pasar itu bahwa kesehatan itu tidak lagi hanya dipandang berupa pengobatan ya, tetapi juga kesehatan untuk menjaga kebugaran ya. Maka permintaan pasar saat ini untuk menunjang kesehatan itu tidak hanya berupa rumah sakit atau layanan klinik-klinik, layanan pengobatan ya, tetapi juga sudah sampai klinik olahraga, kemudian layanan konseling gizi yang bagi orang sehat gitu ya, itu sudah mulai berkembang. Kemudian sasaran masyarakat umum juga swasta atau privat ya. Kemudian ya, masyarakat umum atau publik ini milik pemerintah menjadi juga keterlibatan swasta maksudnya ya. Kalau selama ini mungkin layanan kesehatan masih didominasi RSUD ya, maupun puskesmas ya. Sekarang bergeser ke arah swasta. Jadi private atau swasta itu boleh memberikan layanan kesehatan. Kemudian dari urusan pemerintah saja menjadi urusan masyarakat dan swasta. Ya, ini bagian dari pemberdayaan, ya, pemberdayaan dan kerjasama lintas program dan lintas sektor. Dari subsidi pemerintah menjadi pengguna jasa. Ya. Kemudian biaya setelah pelayanan berubah menjadi biaya di muka. Ya, maksudnya adalah ke asuransi ya. Kalau selama ini orang sakit, berobat, rawat inap, nanti setelah pulang membayar ya.
membayar baru boleh pulang. Sekarang orientasinya berubah menjadi sistem asuransi. Jadi membayar premi ketika sakit digunakan. Ya. Membayar premi itu kan di depan. Ya. Ketika sakit maka kartu asuransinya bisa dipakai sehingga dia tidak perlu membayar biaya rumah sakit secara keseluruhan. Kemudian berfungsi sosial berubah menjadi fungsi ekonomi, jadi tidak hanya orientasinya kesehatan itu untuk sosial, tapi juga untuk peningkatan ekonomi. Tadi ya orang yang sakit itu secara ekonomi mungkin menurun ya, maka diharapkan dengan paradigma sehat ini kesehatan tidak hanya dipandang secara sosial, tapi juga untuk meningkatkan fungsi ekonomi masyarakat. Sentralisasi menjadi desentralisasi, maksudnya adalah kebijakan terkait dengan kesehatan tidak hanya dikendalikan oleh pusat, tetapi boleh sampai di tingkat yang dari top down, ya, dari atas ke bawah menjadi bottom up. Ya, jadi kebijakan paradigma sehat ini tidak hanya harus dari pusat ya, dari pemerintah pusat ke daerah, tetapi juga dari daerah ke pusat ya, dari birokratis menjadi entrepreneur dan dari peran serta menjadi kemitraan yang setara. Nah, terakhir paradigma sehat adalah ringkasannya ya, cara pandang pola pikir dalam pembangunan kesehatan dengan meningkatkan upaya promotif dan preventif sehingga diharapkan meningkatkan derajat kesehatan di mana derajat kesehatan seseorang ya ada 4 determinan atau faktor yang mempengaruhi yaitu lingkungan, perilaku, layanan kesehatan dan genetik. Baik, itu materi pertemuan pada kali hari ini. Terima kasih atas perhatiannya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.